Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 2 Juli 2021. Tema renungan dan saat kita dengan judul Investasi Hidup Terbaik. Investasi hidup terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sungguh kami ingin belajar bagaimana hidup kami penuh dengan kekayaan, dan kami menjadi pribadi yang kaya raya di dalam artian yang sesungguhnya. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Menjadi kaya raya adalah mimpi dari setiap orang, bahkan dari anak mulai belajar tentang menuliskan cita-cita hidupnya. Maka salah satu yang sangat menjadi idaman bagaimana menjadi kaya raya. Dan Alkitab mengajarkan bahwa kekayaan juga adalah anugerah dan kebaikan Allah yang luar biasa. Bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab diberikan kekayaan yang luar biasa, dari Salomo, dari Ayub, dari Abraham, dan orang-orang yang dipakai oleh Allah pun banyak yang memang latar belakangnya adalah kaya raya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, investasi hidup terbaik. Tatkala kita kemudian memiliki banyak harta lalu kita menginvestasikan kepada saham atau kita join di dalam bisnis tertentu, dan itu adalah investasi. Tatkala investasi diperkirakan, diprediksi dan dilakukan dengan baik, bisa menghasilkan hasil yang berlipat ganda, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Dan banyak para sahabat seperjalanan yang mengatakan dulu, kalau punya uang maka belilah tanah dan belilah rumah. Rumah kemudian 5 tahun berikut, 10 tahun berikut, nilainya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat bahkan. Itu yang disebut dengan investasi. Investasi yang disebutkan tadi yang Alkitab katakan dalam berupa harta benda, tanah, surat-surat berharga, atau apapun bentuknya, pada akhirnya keuntungan yang didapat adalah buat diri sendiri. Kebahagiaan yang didapat adalah buat diri sendiri, tentunya juga buat keluarga. Anda bisa menikmatinya, seluruh anggota keluarga. Sahabat seperjalanan, ini investasi yang disebut investasi yang menguntungkan buat diri sendiri. Dan investasi itu pada akhirnya ada yang disebut dengan investasi jangka panjang, dan ada yang disebut dengan investasi jangka pendek. Kalau jangka pendek berarti hanya selesai di dalam satu bagian tertentu saja, waktu tertentu saja selesai. Kalau jangka panjang berarti berkelanjutan. Namun sebuah pertanyaan, benarkah di dalam dunia ini ada yang namanya investasi jangka panjang? Saya boleh mengatakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apapun yang diinvestasikan kita di dalam dunia ini, Alkitab mengatakan apa? Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar dan mencurinya. Artinya, seluruh harta benda yang kita miliki itu bukanlah hal yang salah. Kalau Anda diberkati oleh Allah, oleh Tuhan kaya raya, Anda diberkati oleh Tuhan punya kecerdasan, Anda diberkati oleh Tuhan punya pengaruh, dan kita diberkati Tuhan punya posisi dan jabatan tertentu, itu adalah bentuk investasi kehidupan yang menguntungkan kita, yang menjamin masa depan kita. Namun Alkitab mengajarkan, apa yang diajarkan? Semua yang di dalam dunia itu investasi jangka pendek. Ada batas waktunya, ada jatuh temponya, ada kadaluarsanya. Tatkala jatuh tempo sampai, kadaluarsa itu mencapai titik waktunya, maka seluruh yang kita miliki sudah tidak ada gunanya. Dan tentu itu adalah di penghujung kehidupan kita. Seluruh investasi kita akan terhenti untuk diri kita. Mungkin bisa dilanjutkan kepada anak cucu. Dan firman Tuhan berkata apa yang disebut dengan investasi jangka panjang. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-20, inilah investasi jangka panjang. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat dan merusakkannya, dan pencuri serta membongkar dan mencurinya.
Apa makna yang disebut dengan kumpulkanlah harta di sorga? Dan saya menyebutnya sebagai investasi jangka panjang. Semua hal-hal yang jasmani, pengaruh kedudukan, kekayaan, harta benda, emas, permata, berlian, tatkala dia berdiri sendiri, maka menjadi investasi jangka pendek. Hanya mengait keuntungan buat diri sendiri. Namun tatkala itu dikaitkan dengan kebenaran firman Allah, maka menjadi investasi jangka panjang. Saya kenal saudara seorang pengusaha. Sahabat-sahabatnya ternyata bukan para pengusaha. Namun sahabat-sahabat daripada seorang pengusaha sukses ini adalah para pendeta. Bahkan pendeta-pendeta yang ada di daerah-daerah terpencil. Pengusaha ini sangat menikmati, selain mengembangkan usaha, dia punya alokasi dana tertentu untuk membantu pelayanan. Maka dia seringkali berkata bahwa semua ini adalah bukan milik saya. Hanya titipan Allah yang dititipkan kepada saya, dan saya hanya dipercaya oleh sebagai bendahara Allah untuk mengelola. Mana yang Tuhan tunjukkan harus dilakukan, itu yang dilakukan. Mana yang tidak boleh dilakukan, dia tidak dilakukan. Dia sudah menyerahkan waktunya, hidupnya, harta bendanya. Itu menjadi investasi jangka panjang. Tatkala dia punya pegawai ribuan, saya katakan, bagaimana banggakah memiliki pegawai dengan jumlah ribuan? Dikatakan tidak bangga, tapi bangganya adalah saya bisa menjalankan kebenaran firman Allah, saya bisa menjadi berkat. Berkat buat siapa? Buat pegawai. Karena perusahaannya inilah ribuan pegawai menjadi bergantung kehidupannya, nafkahnya kepada dia. Dan yang menarik, pengusaha ini selalu setiap hari Selasa mengadakan persekutuan, mengadakan doa syukur, dan orang-orang diajak. Tentu yang mau silakan ikut, kalau tidak mau itu adalah hak mereka. Dan selalu kemudian dia menaburkan bagaimana menjalani hidup, tidak hanya untuk kaya, tapi juga untuk berkenan di hadapan Allah. Maka pengusaha ini sangat memahami apa itu investasi jangka panjang. Bagaimana kita mengerti lebih mendalam tentang investasi jangka panjang? Investasi jangka panjang, kita akan berjuang bagaimana kita punya nama baik, dan bukan nama yang terkenal. Nama yang terkenal belum tentu kehidupannya baik. Kita berjuang di dalam investasi jangka panjang, kita punya nama baik, kehidupan yang baik. Investasi jangka panjang bukan memiliki rumah yang mewah, tapi rumah yang nyaman. Apa bedanya mewah dan nyaman? Mewah belum tentu nyaman. Kita berkunjung ke rumah, terasa nyaman walaupun sederhana. Karena kenapa? Karena orang-orang di dalamnya ada keteladanan, menerima kita. Orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang bisa dipercaya, yang tahu bagaimana menjalani hidup. Itu disebut dengan rumah nyaman. Sehingga tidak heran banyak orang yang punya rumah mewah, namun anggota keluarga tinggal di dalamnya tidak memiliki kenyamanan. Kenapa? Karena hubungan satu dengan yang lain rusak, tidak bisa saling menghargai, cekcok, berantem, berkelahi, dan ribut melulu. Orang yang punya investasi jangka panjang, dia akan memiliki rumah yang nyaman dan bukan rumah yang mewah. Orang yang punya investasi jangka panjang berorientasi bukan untuk dipuji, tetapi untuk menyenangkan ke Tuhan, untuk memuliakan Allah. Tatkala Tuhan dimuliakan lewat kehidupannya, dia bersyukur sekali. Tetapi orang yang jangka pendek, dia akan bersyukur sekali tatkala orang memujinya dia. Jadi orang yang jangka pendek haus kepada pujian. Orang yang investasi jangka panjang, segala sesuatu hanya buat pujian dan kemuliaan buat Allah. Orang yang investasi jangka panjang, dia berjuang hidup bagaimana untuk menjadi teladan. Sedangkan orang yang investasi jangka pendek, dia berjuang bagaimana hidup itu bisa dikagumi oleh orang lain. Dari contoh-contoh inilah kita bisa memilih. Hidup kita akan investasi jangka panjang atau jangka pendek. Investasi hidup yang terbaik bukan hanya mengumpulkan harta di dunia, namun harta di surga. Yang firman Tuhan katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Biarlah kita belajar menjadi pribadi yang cerdas, pribadi yang hebat, tahu bagaimana melakukan sebuah investasi hidup yang terbaik, investasi jangka panjang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, sedemikian banyak problem yang datang kepada hamba-Mu.
Namun hamba-Mu berdoa selalu untuk 3 hal. Yang pertama, berdoa untuk yang kena sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, persoalan, masalah dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jadilah pribadi yang cerdas dan bijak. Tahu bagaimana menginvestasikan hidup secara terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan setiap sahabat seperjalanan tetap di dalam genggaman, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.